Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabi pun, ya pun. Dan selamat datang di channel Bayu Desmond, channel untuk belajar, bermain, dan berinovasi, berkreasi di Bayu Desmond. Dan edisi kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk membuat tulisan teks di Adobe Photoshop. Caranya seperti apa? Langsung aja, tidak usah berlama-lama. Ini dia, kita simak. Check it out. Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Gratis, gratis, gratis. Caranya klik tombol warna merah di bawah ini. Selamat menonton. Oke, ini sudah kita masuk dalam Adobe Photoshop. Lalu kita akan membuka lembaran baru. Lembaran baru ya, seperti tahun baru 2021. Atau kita membuka layar baru, Ctrl New, Ctrl plus N atau New, pilih file New. Lalu kita pilih ini. Custom, saya membuat custom ini ukuran 15 x 2 cm x 10,2 cm dengan resolusi 300 pixel per inci atau pixel per inci ya, pixel per inci ya, 300. Kita pakai ini pixel per inci ya. Ralat kalau sebelumnya cm itu lebih baik, atau supaya tidak terlalu berat di laptop tapi sudah memenuhi kriterianya adalah pilih yang pixel per inci untuk resolusinya. Oke, langsung buat create. Kita buat di sini. Nah, ini kan warnanya abu-abu nih, tapi saya mau buat yang warnanya putih. Saya ulangi lagi. File, new, lalu pilih yang bagian sini custom ini, kita pilih yang white. Lalu yang lain biarkan saja, terus create. Nah, ini sudah terbuat, yang tadi mau saya delete. Oke, kita sudah membuat lembaran putih di sini. Lalu untuk membuat teks, kita pilih di bagian sini adalah tulisan T. Nah, ini T ini adalah teks. Nah, kalau di Adobe Photoshop 2020 ada kayak gini nih. Oke, kita klik saja pilih. Kalau klik kanan nanti seperti ini, tulisan lurus. Kalau ini vertikal, ini horizontal, gitu ya. Antara itu dua ini, yang saya pakai adalah horizontal type. Lalu pilih, diklik di bagian sini. Saya akan tulis, misalnya apa ya? Selamat datang gitu aja. Selamat datang. Loh, kok nggak kelihatan? Kenapa? Ini apa yang terjadi ya? Terjadi karena di sini warnanya putih. Ini untuk mengganti warna di tulisan teks. Jadi yang sudah kita tulis tadi bukannya tidak ada atau bukannya tidak tertulis, tetapi di sini tertulis dengan warna yang sama putih, jadi tidak terlihat. Jadi caranya kita blok dulu, lalu kita ganti, kita ubah warnanya. Setelah diklik di situ kita pilih sesuai dengan warna apa yang kita inginkan. Nah, itu dia putih, apa hitam, atau merah, atau biru. Misalnya saya pilih warna hitam. Pilih ini, lalu tekan OK. Setelah itu, kan ini masih teks nih ya. Belum bisa, bagaimana cara menggeser-gesernya? Kita pilih ke bagian ini, Move Tool. Atau V kalau di keyboard, kita cukup menekan huruf V. Klik. Nah, kalau sudah begini, nah ini kan ada Show Transform Control, ini ada kotak box ya. Ada kotak untuk membantu supaya kita bisa menggeser-geser dengan mudah. Tapi kalau ini kita matikan, bisa juga digeser, tetapi ya kita harus ngepasin nulis, ketik ngeklik namanya ini, tulisannya ini gitu. Kalau kita salah klik di sini nggak bisa gitu ya. Nah, untuk mempermudahnya ya udah klik saja. Ini kalau kita simpan hilang kok. Ini hanya untuk membantu saja di ruang editing. Selamat datang. Oke, bagaimana cara mengganti fontnya? Kita kembali lagi ke horizontal type tools ya. Klik di sini. Kita blok di sini, lalu kita pilih di sini. Misalnya kita nggak mau yang italic, kita pengennya yang lurus. Oke, nah ini dia. Mirror variable concept. Oke. Lalu mau ganti jenis fontnya juga tinggal ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas gitu ya. Kita bisa pilih di sini banyak sekali font. Nah, ini dipakai untuk membuat tulisan di sini. Setelah itu, kalau kita nggak bisa mengatur segala macam, ya kita harus kembali dulu ke sini. Oke. Ini delete. Layar di sebelah kanan gunanya juga sama seperti tadi, ya. Seperti ini.
Ada perbedaan dengan background, layer background dengan layer yang kita edit. Lalu kita akan membuat lagi ada dua perbedaan. Kalau kita masih mengikuti ini, maka layernya akan terbentuk satu. Misalnya selamat datang di Desa Mandala Sari, Lampung Timur. Misalnya begini. Nah, ini kembali lagi ke sini. Setiap nulis di sini kita harus kembali ke sini. Nah, supaya bisa menggeser kanan kiri. Layernya tetap satu, tetapi kalau kita pisah, nanti layernya akan dua. Kita bisa atur-atur lebih mudah lagi. Caranya bagaimana? Untuk nggak menulis lagi supaya lebih cepat, langsung saja ini kita bold di bagian yang ingin kita ambil, lalu klik kanan, terus cut seperti di Microsoft Word, cut saja langsung hilang. Ini masih dalam satu layer. Kita rubah dulu ke bagian sini, ke move tool dulu. Nah, kalau sudah ke move tool artinya ini sudah terbuat layer sendiri. Kita akan membuat satu lagi layer text untuk di bawah sini. Kita pilih klik text, lalu kita taruh di sini, klik. Nah, kalau di Adobe Photoshop 2020 ada mungkin lorem ipsum nih. Tapi kalau di yang Photoshop sebelumnya ya cuman tulisan TTT gitu doang. T muncul hilang gitu. Langsung di situ setelah itu kita pastekan di situ. Kita bisa menggunakan keyboard Ctrl V atau ya V artinya paste atau file, pilih yang pilih yang edit lalu kita pilih yang paste. Nah, begini. Nah, kalau sudah sebelum kita bergerak di bidang ini ya di bagian ini di area kerja kita kembali lagi ke move tool. Nah, setelah ke move tool kita lihat di sebelah kanan layernya sudah ada dua nih. Artinya kita bisa merubah menggerak-gerak atas atau yang bawah bisa pindah. Kalau kita mau atas yang ini. Nah, kalau yang bawah yang ini. Oke. Terus kita mau membuat ini supaya rata tengah. Gimana caranya? Kita kembali lagi ke sini, ke teks. Berarti kan harus editing teks. Kita klik mandalanya ini atau di salah satu tulisan ini lalu kita bold semua, bisa Ctrl A langsung atau kita tarik dengan menggunakan mouse. Setelah itu kita lihat di bagian atas. Di bagian atas ini ada center text. Nah, kita pilih klik di sini atau di sebelah rata kanan teks. Kita mau pilih yang center text. Nah, ternyata kenapa minggir? Tidak apa-apa, langsung kita bisa pilih kembali lagi ke move tool untuk memposisikan dia berada di tengah-tengah. Ini tengah-tengah. Nah, ini kan nggak tahu nih antara ini dengan ini supaya sejajar di tengah gimana caranya gitu. Antara ini dengan ini supaya center. Caranya kita harus seleksi dua-duanya, kita sorot dulu. Bukan seleksi, kita sorot, klik bagian ini, lalu kita klik juga di bagian ini. Secara bersamaan dengan cara menekan tombol Shift. Nah, ini akan begini nih keterangannya. Nah, kalau sudah begini, kita pilih yang bagian atas, fasilitas ini. Ya, namanya Align Horizontal Center. Pilih gini, klik. Nah, ini otomatis akan center di sini. Lalu kita bisa menggeserkan. Nah, begini. Nah, ini adalah cara contoh untuk membuat teks di lembar baru. Seperti ini. Kalau kita mau lebih melanjutkan lagi tentang editing custom lebih banyak sekali tentang teks, kita bisa pilih kembali lagi ke teks di sini. Kita bisa dalami lagi. Anda teman-teman bisa dalami. Itu kita bold semuanya. Pilih yang bagian ini nih. Ini teks. Apa ini namanya untuk tanggal of character dan paragraf panel. Nah, klik aja nanti muncul nih banyak sekali. Kita bisa lihat ukuran di sini, bisa metrik, bisa naik turun auto gitu ya, atau kita bisa buat ini. Nah, kita lihat aja langsung begini. Nah, sama seperti di Adobe di Microsoft Word. Teman-teman bisa coba ini, fasilitas ini. Termasuk kita mau buat yang lebih rapat misalnya. Ini kan auto ya, auto sesuai dengan jenis fontnya. Kalau kita buat taruhlah kita membuat 10 pt kerapatannya jadi seperti ini, akan bertumpuk. Tapi kalau kita bikin 12 pt, nah akan lebih terbuka lagi. Kalau kita buat 72, lebih jauh lagi spasinya. Gitu. Nah, kalau untuk yang mengikuti aturan dari fontnya tersebut, font ini ya pilih auto saja. Tapi kalau kita mau modifikasi lagi, lebih rapat lagi, kita cari yang sesuai, yang agak pas. Gimana caranya? Di sini mungkin ya. Nah, 30 masih kepanjangan tidak? 24 nah. Nah, 24 oke. Begini.
Oke, kita shift lagi, kita centerkan dengan atas. Gini. Kalau kita mau centerkan ke kiri, bagaimana caranya? Misalnya yang bagian bawah ini, saya klik 2 kali, juga bisa untuk mengaktifkan editing. Kita contoh sebagai sebelah kiri, rata kiri, lalu klik sini, kita tarik ke sini. Nah, supaya langsung ratanya sama kiri, kita tahan ini, tahan shift maksud saya. Lalu kita sorot di atas, lalu pilih bagian kiri. Nah, ini udah rata kiri. Kira-kira seputar untuk pembuatan teks seperti itu di Adobe Photoshop. Jadi jangan bingung kalau membuat teks itu cuman menggunakan T di sini, tetapi untuk merubah menggeser-geser kita move tool. Jadi hanya 2 itu yang kita pakai, itu sudah bisa. Gitu. Nah, minimal itu dulu yang bisa dipakai. Untuk modifikasi lain sebagainya itu ada lagi untuk warna-warna, banyak di situ. Untuk perbedaan jenis font, misalnya ini mau dirubah jenisnya, kita juga bisa apakah jenis fontnya atau di bagian sininya yang dirubah. Misalnya nah ini, atau italic lah ya, italic. Oke, italic begini. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, satu lagi untuk mewarnai, kita bisa pilih ini, klik, diaktifkan T-nya, lalu kita bold, lalu pilih di bagian sini. Pilih A atau biru atau merah atau hijau. Balik lagi ke sini, udah selesai. Kalau sudah selesai, dikreasi sebaik mungkin, sebagus mungkin, kita simpan, save as. Misalnya teks. Pilih ke lembar kerja JPG. Kalau lembar kerjanya berarti dia PSD, Photoshop, ini artinya masih bisa diedit lagi. Saya simpan dulu seperti ini, kita coba lihat, save. Photoshop format, oke. Kita lihat hasilnya, ini dia, teks, dia PSD. Gambarnya begini, ini artinya masih bisa diolah lagi. Kalau tidak percaya, kita langsung closing saja, tutup. Setelah tutup, kita buka 2 kali atau kita tarik ke Adobe Photoshop-nya, sini. Nanti akan muncul, tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul, ini masih bisa diedit kembali. Kalau sudah final, oke, dirasa ini sudah mantap, sudah bagus, nggak akan dirubah-rubah lagi, kita akan jadikan sebagai gambar. Save as, pilih ke JPG. JPG atau PNG bisa, dan lain sebagainya. PNG atau PDF juga bisa. PDF itu pilih yang bagian ini, Photoshop PDF. Saya pilih JPG, simpan. Oke, pilih yang medium, saya memilih medium atau full saja. 237,1 KB. Simpan. Kita lihat di sini, ini hasilnya. Ini bentuk gambar, ini bentuk PSD. Bentuk PSD-nya itu lebih besar, yaitu 583 KB dengan sedangkan yang JPG 225 KB. Nah, setengahnya sendiri ya, hampir setengah. Oke. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen belajar membuat teks di Adobe Photoshop. Mungkin Anda sebagai pemula, ini bisa menjadi referensi untuk membuat sebuah sertifikat atau membuat tulisan-tulisan, desain-desain dengan menggunakan Adobe Photoshop. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.